Udah 7 orang loh di kampung kita nih yang meninggal kayak gitu. Polanya sama. Gak mungkin kalau cuma kebetulan ini. Ini kematian mereka ini macam jadi rantai yang gak mau putus. Sebelum jenazah terakhir itu dikubur, pasti udah ada lagi jenazah baru. Ya kan? Sebenarnya apa nih di sini? Jangan-jangan kampung kita nih kena kutukan nggak? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian, wah? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang juga, wah. Malam ini tanpa terasa kita udah sampai di KHW per 300. Masya Allah, cepat kali, wah ya. Ayo absen dulu siapa yang udah nonton semua KHW dari part 1 sampai part 300. Udah banyak kali koleksi kisah horor kalian ya. Tolong ceritain di kolom komentar tentang pengalaman kalian selama nonton KHW, wah. Biasanya kalian nonton KHW di jam berapa, sama siapa, sama pas lagi ngapain ya. Aku penasaran kali, pengen denger cerita kalian lah. Aduh, semoga kalian gak bosan nonton KHW, wah ya. Karena aku pun juga gak bosan ini membagikan cerita horor ini ke kalian semua. Dan sebelum aku masuk ke KHW part 300, aku tentunya mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah berkenan berbagi cerita sama kami semua. Setiap hari, setiap jam, email dari kalian terus masuk tanpa henti. Sebanyak itu, wah. Jujur di sini aku terharu kali, wah, karena atas kepercayaan kalian mau berbagi ceritanya sama aku, koleksi cerita horor kami jadi makin banyak. Dan tentunya juga tidak lupa aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang sudah selalu setia nonton KHW serta juga video-videoku yang lain. Support dan masukan dari kalian betul-betul berharga kali buat kami semua di sini, wah. Makasih udah selalu setia sama aku, wah ya, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan aku dan juga tim. Pokoknya sayang kali aku sama kalian, wak, sumpah. Nah, sebagai bentuk sayangku ke kalian, di malam ini aku sama tim sudah menyiapkan satu cerita yang spesial untuk KHW 300 kita ini, wak. Seperti yang aku tulis di judul, kisah malam ini itu adalah tentang Sugomoang. Apa itu Sugomoang, Nadia? Nah, Sugomoang ini adalah kisah legend dari tanah Sumatera yang mana hal ini pernah terjadi di kampung halamannya Wawa kita, wak. Pada saat itu, kehidupan yang didiami di kampungnya Wawa ini tiba-tiba berubah mencekam karena banyak warga kampung yang tiba-tiba meninggal dunia secara mendadak, wak. Bahkan kematian mereka ini macam membentuk rantai gitu loh. Jadi belum sampai jasad terakhir dimakamkan, tiba-tiba udah muncul lagi jasad yang baru. Tentu keanehan ini bikin warga juga jadi cemas kan, wak. Gimana kalau nantinya ternyata giliran aku pula yang meninggal? Warga yang ketakutan pun mencari cara, wak, untuk bisa memutus rantai kematian itu. Sampai akhirnya mereka tahu kalau ini adalah ulah dari Sugomoang. Nah, penasaran gimana kisahnya Sugomoang itu sebenarnya apa, Nadia, dan kenapa dia bisa muncul di kampungnya Wawa kita ini? Pastikan kalian tonton ini sampai habis. Panjang durasinya kan, makanya, wak, tonton ini, makannya pelan-pelan aja. Siapkan dulu baju yang banyak yang mau disetrika, nggak apa-apa. Siapkan snack banyak-banyak, atur dulu posisi PW-nya, betenang kalian di situ, dengar aku. Dan sekarang barulah tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, wah, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Sasa dari Sumatera Utara. Halo Sasa. Nah, jadi wak, kisah horor ini terjadi pada sekitar tahun 99 sampai tahun 2000 di kampung halamannya Sasa yang kita sebut aja lah nama kampungnya Pulau Salang, wak ya. Nah, jadi ceritanya mayoritas warga di kampung Pulau Salang ini beragama Kristen, wak. Dan setiap memasuki waktu ibadah nanti bakal kedengeran lonceng gereja yang berbunyi dengan frekuensi cepat tanpa jeda selama 3 menit, ting ning 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 gitu kan. Nah, pola ini menandakan berarti lagi ada ibadah di gereja. Lalu pada suatu siang, wak, pas warga kampung ini lagi asik beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba mereka dengar lonceng gereja kembali berbunyi. Tapi kali ini pola bunyinya beda, wak, bukan dengan frekuensi cepat tanpa jeda selama 3 menit itu, melainkan dengan frekuensi lebih lambat, berjeda sekian detik dan berlangsung selama kurang lebih 5 menit. Ting, ting, ting gitu. 5 menit kayak gitu. Nah, pas dengar itu orang-orang langsung notice, ini bukan bunyi lonceng tanda ibadah nih, tapi ini tanda kalau
ada yang meninggal. Siapa warga yang meninggal? Warga pun mulai ramai kan mencari tahu tentang hal itu. Sampai akhirnya mereka dapat info, Wak, kalau yang meninggal ini adalah tetangga kampung mereka yang namanya Pak Togar. Ini semua nama-nama samaran ya, Wak ya. Nah, pas tahu kalau Pak Togar ini meninggal dunia, beberapa warga yang lain pun nggak percaya di situ. Ya Tuhan, Pak Togar meninggal. Padahal tadi malam masih ketemu loh sama aku. Pak Togar masih kelihatan baik-baik aja, kata mereka. Iya Pak, saya juga ketemu sama Pak Togar. Nggak ada sakit-sakitnya. Kok meninggalnya mendadak kali? Terus ada warga yang nyaut. Pak, katanya sakit jantung Pak. Tadi pagi sepulang dari ngantar anaknya ke sekolah, Pak Togar ini sempat balik tidur. Tapi pas mau dibangunin buat makan, ternyata Pak Togar udah nggak bernapas Pak. Kata warga yang tahu ini. Dah lah tuh warga pun segeralah berangkat ke rumah duka untuk melayat. Sesuai tradisi di sana, Nat, kata Sasa, biasanya orang yang meninggal ini akan dimakamkan paling lambat 3 hari kemudian, Wak. Jadi misalnya Pak Togar ini meninggal di hari Senin, maka jasadnya ini akan dimakamkan di hari Rabu. Tradisinya memang seperti itu. Nah, dari hari pertama sampai hari ketiga, Wak, sebenarnya warga itu udah boleh tuh melayat ke rumah duka ini. Tapi biasanya yang paling ramai itu, Nat, kata Sasa ya, yang paling ramai itu tuh di hari ketiga nih lah, di hari terakhir, karena di hari itu para keluarga besar almarhum udah pada kumpul semua di sana, Wak, untuk hadirin pemakaman. Dan selain itu, para tetangga yang berhalangan melayat di hari pertama atau hari kedua juga akan datangnya di hari ketiga. Nah, kebetulan keluarganya Kunat, keluarga Sasa Wawa kita ini juga datang melayatnya di hari ketiga. Dan pas mereka sampai di rumah duka, mereka ngelihatlah peti matinya Pak Togar sudah dipindahkan ke depan rumah. Lalu sore harinya pas mereka mau membawa jasadnya Pak Togar ini ke pemakaman untuk dimakamkan, tiba-tiba lonceng gereja kembali berbunyi, Wak, yang menandakan ada yang meninggal. Pelan, pola itulah. Kagetlah orang, loh ada yang meninggal lagi. Siapa? Ini warga lagi mau nganterin Pak Togar nih. Warga yang masih kumpul di rumah Pak Togar tuh mulailah ramai nih mempertanyakan siapa meninggal, siapa meninggal. Sampai akhirnya beberapa dari mereka bilang, Bapak Ibu semuanya tolong tenang ya. Ayo kita selesaikan dulu pemakaman Pak Togar ini dulu. Baru nanti kita cari informasi tentang siapa yang barusan meninggal. Kata warga di sana, ya harus fokus ke Pak Togar dulu kan. Dah lah tuh. Proses pemakaman Pak Togar pun kembali dilanjutkan, Wak. Waktu itu ternyata nggak semua orang nih yang ikut ke kuburannya Pak Togar. Adalah beberapa dari mereka memilih untuk mencari tahu informasi tentang siapa nih yang barusan meninggal gitu kan. Sampai akhirnya diketahui lah, Wak, kalau yang meninggal itu adalah Pak Gultom, salah satu warga di kampung mereka juga. Nah, berdasarkan kesaksian pihak keluarga, Wak, katanya si Pak Gultom ini hari itu lagi berbaring di kursi panjang dalam rumahnya. Lalu pas Pak Gultom ini dibangunkan sama anaknya, barulah ketahuan kalau Pak Gultom udah gak bernapas, meninggal kayak gitu aja, Wak. Nah, mendengar info itu sama seperti Pak Togar tadi, Wak, warga kaget semua. Hah? Pak Gultom? Pada gak percaya semua, Wak. Kenapa? Karena baru tadi siang mereka masih ngeliat Pak Gultom melayat ke rumahnya Pak Togar. Terus Pak Gultom ini izin pulang duluan karena dia memang gak mau ikut ke makam, Wak. Nah, dia balik sorenya meninggal. Meninggalnya emang semendadak itu, Wak. Tadi siang masih ketemu, sorenya udah gak ada gitu loh. Akhirnya di tengah rasa kaget itu warga pun segera lah kan rame-rame bergegas ke rumah duka untuk membantu mengurus jenazahnya Pak Gultom. Dan sama seperti tadi, Wak, Pak Gultom ini juga akan dimakamkan 3 hari kemudian. Masuklah di hari ketiganya meninggal Pak Gultom, Wak, ya. Orang-orang yang melayat di rumah Pak Gultom jadi sama juga, jadi lebih ramai dibanding hari pertama dan kedua. Keluarga jauh udah pada datang dan juga sebentar lagi mereka akan mengantarkan Pak Gultom ke peristirahatan terakhirnya. Terus tepat ketika mereka udah depan rumah nih mau ngantar jenazah, Wak, lagi-lagi lonceng gereja kembali berbunyi yang menandakan ada lagi yang meninggal dunia. Makin kagetlah warga di situ. Ya Tuhan, ada lagi yang meninggal ini. Siapa? Nah, karena kampung mereka itu nggak terlalu besar, Wak, segala macam informasi pun dapat dengan mudah tersebar di situ. Nah, pada saat itu mereka dapat info kalau yang barusan meninggal adalah tetangganya mereka. Namanya Pak Albert. Kabar ya Pak Albert nih, Wak, juga sama. Meninggalnya juga mendadak. Nggak lama setelah dia melayat ke rumahnya Pak Gultom. Pihak keluarga bilang kalau awalnya Pak Albert ini cuma lagi duduk aja di kursi. Waktu itu diam aja, waktu dibangunin dah nggak ada. Udah kayak gitu sama, Wak. 3 orang meninggal mendadak di situ, Wak, ya. Jadi bisa sama kayak gitu tuh loh, Wak. Nah, meski udah ada 3 orang yang meninggal secara mendadak di kampung mereka, Wak, warga waktu itu masih positive thinking, Nadia. Oh, semua udah jadi takdir Tuhan ini. Mungkin memang kebetulan aja mereka meninggal dengan cara demikian di waktu yang berdekatan. Kata beberapa warga kayak gitu. Di sana mereka masih belum mikir yang aneh-aneh lah, Wak. Sampai akhirnya kejadian ini terus berulang hingga tercatat ada 7 warga kampung mereka
7 nih Wak ya, 7 warga kampung mereka yang meninggal dengan pola kejadian yang hampir sama. Semuanya berjenis kelamin laki-laki dengan usia 35 tahun ke atas dan mereka meninggal tepat di hari ketika jenazah sebelumnya mau dimakamkan. Ini misal kayak tadi itulah Pak Gultom meninggal di hari ketika Pak Togar mau dikuburkan. Begitu juga Pak Albert yang meninggal di hari ketika Pak Gultom mau dikuburkan. Jadi polanya kayak gitu terus Wak sampai jenazah yang ke-7. Apa nggak kaget semua ya? Dan yang lebih merinding Nat, kata si Sasa nih Wak, setelah diperhatikan lebih detail, ke-7 jenazah yang baru ini Wak sama-sama punya garis hitam macam bekas cekean yang melingkar di leher mereka. Ada di leher mereka gitu. Padahal mereka ini nggak ada yang meninggal gara-gara dicekek Wak ya. Semuanya meninggal gara-gara serangan jantung, meninggal mendadak. Terus garis hitam melingkar tuh munculnya dari mana? Nah, menyadari semua keanehan itu, warga yang tadinya masih bisa positive thinking akhirnya mulai gempar semua. Udah 7 orang loh di kampung kita nih yang meninggal kayak gitu. Polanya sama. Gak mungkin kalau cuma kebetulan ini. Ini kematian mereka ini macam jadi rantai yang gak mau putus. Sebelum jenazah terakhir itu dikubur, pasti udah ada lagi jenazah baru. Ya kan? Sebenarnya apa nih di sini? Jangan-jangan kampung kita nih kena kutukan nggak? Siapa lagi habis ini yang meninggal? Kata warga kayak gitu. Nah, semua keanehan itu membuat warga pun jadi cemas Wak. Mereka takut. Gimana kalau nanti ternyata giliran mereka pula yang meninggal ya kan? Saking takutnya mereka sampai-sampai warga udah gak ada lagi yang berani keluar rumah di atas jam 7. Wah, langsung sepi ada di sana. Deretan warung kopi yang biasanya ramai kali duduk bapak-bapak duduk di situ ya Pak ya. Gak ada, gak buka, tutup sebelum maghrib udah tutup makan. Dalam sekejap kampung mereka tuh berubah jadi kampung mati, Nat, kata si Sasa. Suasana mencekam itu Wak makin parah lagi ketika pada suatu hari seorang warga kampung Pulau Salang ini yang bernama Pak Sahat mengaku ke warga dia memimpikan sesuatu yang aneh ya. Dia bilang kayak gini, "Bapak-bapak, tadi malam saya dapat penglihatan, saya dimimpikan kalau salah satu warga di kampung ini ada yang muja setan, Pak. Dia akan menumbalkan 15 pria dewasa, 13 wanita dewasa, dan 11 anak-anak. Itu berarti masih akan ada banyak lagi warga kampung kita yang meninggal, Pak. Saya tahu itu cuma mimpi, tapi rasanya kok terlalu nyata buat diabaikan, Pak ya. Saya nggak mau kalian salah paham di sini ya. Bukan itu mau saya juga bukan mau nuduh siapa-siapa. Saya juga nggak lihat wajah atau juga tanda apapun sama si orang ini. Tapi dalam penglihatan saya itu, saya merasa ada sesuatu yang keliru di kampung ini, Pak. Seolah-olah ada yang membuka jalan buat sesuatu yang jahat. Dan kalau kita semua ini nggak hati-hati, akan ada lagi banyak korban, Pak." Terus sambil menarik nafas panjang dan dia menatap satu persatu wajah warga di sana, Pak Sahat nambah lagi, "Saya cuma minta kita semua lebih waspada. Jagalah keluarga kalian, jangan tinggalkan anak-anak kalian sendirian. Kalau memang ada sesuatu yang salah, biarlah kebenaran itu muncul dengan sendirinya ya Pak ya. Tapi jangan sampai kita saling mencurigai tanpa alasan Pak ya. Saya juga bimbang nih. Di sisi lain saya takut menyesal kalau hal ini nggak saya sampaikan ke kalian semua. Tapi di sisi lain juga saya nggak mau omongan saya ini salah artikan," kata Pak Sahat. Dapat tuh macam clue lah dari Pak Sahat ini, kayaknya ada sesuatu yang nggak beres sama salah satu warga di sini. Dah lah tuh setelah informasi dari Pak Sahat ini tersebar, warga makin nggak berani lagi lah itu Nat keluar rumah. Nah di sisi lain mereka juga nggak bisa nebak nih siapa pelakunya. Karena selama ini Nadia, warga kampung Pulau Salang tuh nggak ada loh warga-warga yang berkelakuan aneh. Semuanya hidup rukun satu sama lain. Akhirnya karena masalah ini nggak kunjung juga menemukan titik terang, pada suatu malam beberapa warga pun memutuskan untuk begadang demi bisa mencari tahu apa yang sebenarnya salah dari kampung ini kalau misalnya malam hari tiba, ya kan? Nah sebenarnya di kampung Pulau Salang ini nggak ada pos ronda. Tapi kan hal ini beberapa warga pun rela begadang dan berkumpul lah untuk berjaga-jaga di warung tua. Nah malam itu semua yang begadang adalah bapak-bapak. Mereka sambil minum tua-tua, sambilan ngobrol juga sampailah tengah malam sambil berjaga nih. Tapi ditunggu-tunggu, malam itu justru berjalan biasa aja Nggak ada satupun keanehan yang muncul di kampung mereka. Akhirnya sekitar jam 2:30 pagi, pas semua orang yang udah mulai agak ngantuk, mereka pun bubar nih nggak nginap dekat situ, bubar ke rumah masing-masing. Kayak malam ini kampung kita aman lah nih lah Pak, kita balik aja, kita lanjut begadang lagi besok malam katanya kan. Nah adalah tuh bapak-bapak itu pun balik lah ini ke rumah masing-masing. Kebanyakan rumah mereka tuh nggak berjarak jauh dari warung tua itu. Kecuali rumahnya Pak Holong yang berada di dalam gang kecil dia. Dia jalan lah gitu kan. Kalau dia udah nyampe rumah lah mungkin kan dia agak jalan, masih agak jauh rumahnya. Nah di tengah gang menuju ke rumahnya Pak Holong ada satu lampu jalan yang cahayanya juga nggak terlalu terang. Lalu pas Pak Holong ini mau belok ke arah gang rumahnya,
Dari jauh dia lihat Wak, ada sesuatu yang bergerak-gerak nih di bawah si lampu jalan itu. Apa itu ya, kok gerak-gerak sendiri? Pohon apa? Kata dia kayak gitu. Cahaya yang remang-remang bikin Pak Holong ini nggak bisa nengok, ini yang bergoyang-goyang ini apa nih, ya kan? Apa gitu. Sepenglihatannya Pak Holong yang gerak-gerak itu ya pohon, Wak. Tapi sedetik kemudian Pak Holong sadar, nggak ada pohon yang tumbuh di dekat lampu jalan tuh. Nggak ada pohon. Itu yang gerak-gerak siapa tuh? Apa tuh? Dan pas Pak Holong mencoba memperhatikannya dengan lebih teliti, Wak, tiba-tiba hal aneh ini bergerak macam orang lagi menari, Wak. Sambil berjalan ke arahnya Pak Holong, ya kan. Ngapa dia kesini? Ngapa orang tuh? Refleks Pak Holong langsung cari tempat buat sembunyi, Pak. Pak Bulak, Wak. Itu posisinya udah masuk gang ke arah rumah Pak Holong, Wak, ya. Tapi rumah Pak Holong tuh masih agak jauh gitu, masih ke depan. Jadi Pak Holong ini pun sembunyi lah dekat rumah teras tetangganya. Nah, sambil sembunyi Pak Holong terus memperhatikan hal aneh itu. Apa nih ya? Apa tuh ya? Lalu, Wak, pas sesuatu yang aneh itu melintasi Pak Holong, betapa kagetnya Pak Holong pas tahu kalau hal aneh yang dia kira pohon tadi ternyata adalah seorang perempuan yang lagi menari-nari dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana sedikit pun. Nari-nari. Karena cahayanya redup, Pak Holong nggak bisa nengok ini. Siapa nih? Wajah perempuan tuh nggak bisa, Wak. Tapi yang pasti si perempuan itu berambut ikal, panjang rambutnya sebahu, dan sebagian rambutnya menutupi mukanya. Dan kayaknya dia udah agak tua, Wak. Kayak gitu deh, jalan-jalan. Dan terus dia berjalan sambil kedua tangannya mengayun. Jadi kedua tangannya itu sejajar di dada, Wak. Telapak tangannya menghadap ke bawah, lalu kedua tangannya naik turun gini. Pelan-pelan nih. Macam ombak gitu loh. Dan dia terus mengulangi gerakan itu sambil badannya berputar-putar. Terus kaki ya dihentak-hentak. Bayangkan, Wak. Jalan dia ngelintas ke Pak Holong tuh. Kayak gitu tapi posisi ya. Dari lampu jalan, lewatin mana Holong, kayak gitu terus nari dia. Kayak gitu tadi posisinya. Dia nggak sadar nih kalau diam-diam Pak Holong lagi nengokin dia. Kan Pak Holong sembunyi kan, Wak. Apa tuh? Oh Tuhan. Apa tuh? Awalnya Pak Holong sempat nggak percaya, Wak, dengan apa dia tengok. Itu betulan perempuan, apa jangan-jangan aku halu nih? Gara kan dia habis minum tua kan. Tapi aku nggak mungkin salah lihat, aku nggak mabuk kok ini. Memang nggak mabuk Pak Holong ini, Wak. Dia minumnya tapi dia nggak begitu mabuk lah gitu. Tapi siapa perempuan tuh ya? Masa di salah satu warga di sini, ngapa pula dia kayak gitu? Keluar sendirian jam 2:30 pagi sambil nari-nari, nggak pakai baju sama sekali pula. Aneh kali kelakuannya kan. Ini udah nggak betul nih, kata Pak Holong kayak gitu kan, Wak. Nah, karena penasaran dengan perempuan itu, Pak Holong sempat, Wak, berniat untuk diam-diam ngikutin dia dari belakang. Ini kan udah lewat nih. Ikutin apa dia ya? Dia masih itu jalan tuh. Nah, ngentak-ngentak kaki kayak gitu, Wak. Pak Holong pengen tahu dia nih siapa dan dia mau kemana. Biar dia tahu nih siapa, ya kan. Tapi gara-gara Pak Holong waktu itu cuma sendiri, Wak, nggak berani dia ciut juga dia. Akhirnya setelah memastikan perempuan itu pergi agak jauh, Wak, Pak Holong ini pun langsung itu berjalan cepat ke arah rumah, ya kan, Wak. Itu pas Pak Holong diam-diam melipir ke rumahnya, Wak, perempuannya masih ada di belakang. Masih. Tapi memang berjalan menjauh. Masih dengan menari-nari tadi tuh. Pak Holong jalan, dia tengok belakang masih sekali. Jalan lagi, tengok masih menjauh ke sana. Masuklah ke rumah situ kan. Pak Holong langsung cuci muka. Pagi harinya, pas langit sudah mulai terang, Pak Holong langsung pergi, Wak, menemui para bapak-bapak yang semalam begadang sama dia juga nih di warung tua itu. Di hadapan bapak-bapak itu, Wak, Pak Holong pun menceritakanlah semuanya. Pak, tadi malam kalian tahu di jalan pulang aku tengok ada perempuan lagi nari-nari nggak pakai baju, Pak. Hah? Masa iya? Siapa? Kenal ke orangnya? Itulah dia, saya nggak sempat nengok wajahnya. Tapi karena dia berkeliaran di kampung kita, besar kemungkinan dia tuh pasti salah satu warga di sini. Aneh kan, Pak? Nggak pernah kita nengok kayak gitu kan? Apa ada hubungannya nih, Pak, ya, sama apa yang terjadi sama desa kita nih? Nggak lazim loh itu, Pak. Tapi siapa ya? Ya udah, daripada kita asal nebak, karena salah satu warga di situ. Daripada kita asal nebak, sebaik kita lapor aja nih ke Opung. Jadi Opung itu dia kakek kan untuk istilah Sumatera Utara. Cuman di sana itu panggilan juga untuk tetua di kampung mereka, dipanggil Opung. Yuk ke tempat Opung. Dah lah, berangkatlah mereka ke rumahnya Opung. Sesampai di sana, Pak Holong pun menceritakan semua kejadian yang dialami tadi malam tadi, Wak. Nah, dengar cerita itu, Opung cuman Opung manggut-manggut aja tanpa mengatakan apa-apa, Wak. Lalu nggak lama setelah Pak Holong menyelesaikan ceritanya, Opung bilang, sekarang panggil Pak Kades ke sini, sebaiknya kita musyawarahkan masalah ini bersama-sama. Panggil Pak Kades, sampailah Pak Kades di rumahnya si Opung kan. Nah, barulah Opung bilang kayak gini. Perempuan yang ditengok sama Pak Holong tadi malam itu bukan perempuan biasa. Saya yakin dia adalah Sugo Muang, kata Opung. Pak
Kades bilang kan, Sugumuang tuh apa Opung? Bahaya dia. Dia sangat berbahaya. Sugumuang ini adalah sebutan untuk orang-orang yang memelihara begu ganjang atau roh jahat. Aku yakin banyaknya warga kampung yang meninggal di kampung kita ini pasti ada hubungannya sama Sugumuang. Dan FYI Wak, di titik ini warga kampung mereka tuh masih banyak meninggal ya. Masih lebih dari yang 7 orang tadi itu loh. Cuman memang jaraknya nggak sedekat sebelumnya. Kalau sebelumnya kan jeda 3 hari meninggal, jeda 3 hari meninggal kayak gitu kan. Kalau yang saat itu jedanya udah agak lama Wak, sekitar 1 minggu baru demen. Tapi masih ada terus. Nah, dengar penjelasan si Opung, Pak Kades sama warga nanya, Opung, lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan apa ini ulah Sugumuang itu? Opung jawab, nanti malam sebaiknya bapak-bapak sekalian patroli keliling kampung lagi. Kalau kalian temukan Sugumuang yang ditengok sama Pak Holong kemarin, ikuti dia diam-diam dari belakang ya. Kita mesti tahu nih kemana Sugumuang itu pulang. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan kita jadi nggak tahu nih dia dari siapa. Dia mungkin nggak bakal muncul lagi. Nanti setelah kalian tahu kemana Sugumuang itu pulang, baru kita musyawarah lagi ya untuk memutuskan apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ya. Setuju ya? Oke setuju. Kata warga semua kayak gitu kan Wak. Dah. Singkatnya sesuai arahan dari Opung Wak, malam itu juga mereka pun melakukanlah patroli bersama, termasuk bapaknya Wawa kan Wak, termasuk juga Pak Holong tadi. Mereka lalu berkumpul tuh di warung tua yang tadi malam mereka singgahi. Tapi kali ini mereka nggak ada yang minum tua Wak, karena takut mabuk ya kan. Mereka ingin mencari Sugumuang itu dalam keadaan yang sadar sepenuhnya gitu. Mereka kumpul aja di warung tua. Nah setelah semua warga yang mau ikut patroli ini kumpul di warung tua, mereka sempat diskusi. Bapak-bapak, ini kita mau patrolinya sama-sama atau nyebar jadi beberapa kelompok aja? Bapak lain bilang, kita nggak tahu sebahaya apa sosok yang lagi kita hadapi ini. Jadi, untuk hindari hal-hal yang tidak diinginkan, saranku, sebaiknya kita nggak usah berpencar. Kita patroli sama-sama aja. Nah, oke lah, setuju lah yuk. Ayo berangkat kita. Dah Wak, sekitar jam 12 malam, para bapak-bapak itu pun mulai Wak, berangkat patroli lah kan Wak. Mereka nyusur lah ini satu persatu jalan di kampung Pulau Salang ini. Dan tidak lupa juga setiap sudut kampung ikut diperiksa sama mereka Wak, untuk memastikan keadaan. Nah pas sudah setengah jalan, setengah patroli ini, kondisi kampung Pulau Salang itu terpantau aman-aman aja Nat. Tapi pas mereka berbelok ke pertigaan yang berada di dekat area gereja, disitulah mereka menemukan apa yang sedang mereka cari Wak. Di ujung pertigaan terlihat ada seorang perempuan tanpa busana, rambutnya nutupin wajah, dan dia lagi menari dengan gerakan gemulai. Sama kayak tadi, kedua tangannya sejajar di dada, telapak tangannya menghadap ke bawah, lalu kedua tangannya dinaik turunkan secara perlahan-lahan macam ombak kayak gitu loh. Astagfirullahaladzim. Dia terus ngulangin gerakannya sambil badannya berputar-putar dan kakinya ngentak ke tanah. Sama kayak yang ditengok Pak Holong. Lalu selangkah demi selangkah terlihat dia berjalan menjauh dari arah bapak-bapak yang lagi patroli itu. Jadi waktu ketahuan Wak, dia memang lagi membelakangi bapak-bapak nih. Nah nengok perempuan itu Wak, rasanya Pak Holong sama bapak aku Nadia, ya Allah itu macam mau teriak, syok mereka Wak. Nengok kayak gitu, itu dia cuman nih. Tapi untungnya mereka langsung ingat pesan Opung, jangan sampai ketahuan, udah ikuti aja perempuan itu diam-diam dari belakang ya kan. Udah lah tuh akhirnya dengan langkah mengendap-endap, Pak Holong dan kawan-kawan itu mengikutilah kemana si perempuan itu pergi Wak. Udah Pak, ikutin. Di sisi lain perempuan itu masih asik berjalan. Dia nggak tahu nih di belakang lagi diikutin nggak. Dia masih berjalan sambil menari dengan gerakan yang sama. Ya Allah itu creepy kali sih. Perempuan itu terus melanjutkan langkahnya, diikutin juga terus dari belakang ya kan. Sampai akhirnya dia berhenti lah Wak. Berhenti dan masuk ke sebuah rumah. Pemilik rumah yang lagi dimasukin sama si Sugumuang ini bukanlah orang asing bagi Pak Holong, Bapak Wawa dan juga teman-temannya. Mereka adalah tetangga kampung yang bernama Pak Bonar dan Bu Mariana. Pak Bonar ini bekerja sebagai guru SMP, sedangkan Bu Mariana adalah seorang tukang urut. Mereka punya 5 orang anak, yang salah satunya itu juga kawannya Wawa, kawannya Sasa. Selama ini Wak, keluarga Pak Bonar itu dikenal sederhana. Mereka nggak pernah neko-neko Nadia. Inilah yang akhirnya membuat tetangga-tetangga semua itu pada nggak pernah curiga sama dia Wak. Cuman kejadian janggal malam itu di mana sosok Sugumuang ini terlihat masuk ke rumah mereka, disitulah bapak-bapak ini udah nggak bisa berpikir positif lagi. Wih, pasti keluarga Pak Bonar ini ada hubungannya sama sosok Sugumuang nih. Pasti mereka juga punya andil dengan banyaknya orang yang meninggal di kampung kita. Gak bisa dibiarin kayak gitu aja. Kita harus segera lapor ke Opung dan juga ke Pak Kades. Kata mereka dapat akan masuk rumah Pak Bonar. Singkatnya, setelah langit terang, warga pun berkumpul di rumahnya Opung Wak. Termasuk Pak Kades, Pak Holong, Bapak Wawa dan bapak-bapak yang semalam ikut patroli.
Di situ Pak Holong sama kawan-kawannya pun menceritakanlah semua kejadian semalam ya kan. Mereka di sini bilang, kami belum bisa memastikan siapa sebenarnya sosok Sugomwang itu Opung. Tapi karena dia masuknya ke rumahnya Pak Bonar sama Bu Mariana, besar kemungkinan sosok Sugomwang itu itulah Bu Mariana berarti. Siapa nih yang harus kita lakukan sekarang? Dengar laporan itu, beberapa warga yang nyeletuk, udahlah kita langsung tangkap aja mereka. Kan udah jelas itu Sugomwangnya itu masuk ke rumah mereka, berhenti di rumah mereka. Pasti mereka itu pelakunya. Yang lain nyaut lagi, iya weh setuju, udahlah kita tangkap aja mereka. Dan dalam sekejap suasana musyawarah itu pun langsung memanas, dia chaos. Warga yang geram dengan semua kejadian di kampung mereka ini pun pengen langsung nangkap Pak Bonar sama Bu Mariana saat itu juga, Wak. Tapi di sini Wak Opung sama Pak Kades nggak setuju sama rencana itu. Mereka pun berusaha untuk menenangkan warga yang mulai tersulut emosi. Udah Pak, bapak-bapak tenang dulu semua. Sebisa mungkin kita harus menyelesaikan masalah ini tanpa keributan ya. Terus apa solusinya nih Pak? Kalau mereka nggak segera ditangkap, takut dia kabur nanti. Atau malah jadi makin banyak lagi korban berjatuhan. Udah emosi kali warga di situ Wak. Nah di situ Opung sama Pak Kades pun ngajak warga untuk memikirkan solusi yang lain dulu. Sampai akhirnya diputuskanlah bahwa mulai nanti malam mereka akan secara bergiliran melakukan patroli lagi keliling desa. Ini kita belum ada bukti apa-apa, bisa jadi Sugomwang ya memang masuk ke rumah masing-masing warga. Cuman apesnya malam itu masuk ke tempat Pak Bonar, jadi warga mikirnya itu Pak Bonar. Kita tengok dulu, jangan nggak cukup satu hari kita observasi. Enggak Pak, udah pasti itu. Mana Pak Bonar aja nggak ikut patroli di sini. Takut dia itu. Pokoknya ada yang tersulut emosinya, ada yang terhasut sama omongan yang satunya kayak gitulah Wak. Tapi udah enggak, itu keputusan saya. Kita coba patroli lagi. Di situ Wak, bapak-bapak sama anak muda di sana dilibatkan dalam kegiatan ini kan. Nantinya saat patroli yang kedua ini di setiap perempatan pertigaan dan di depan gang-gang kecil akan dijaga 2-3 orang. Sementara para ibu dan anak-anak diminta untuk berdiam diri di rumah, jangan keluar sama sekali. Udahlah tuh. Sampai di sini mungkin ada di antara kalian nanya kan, kenapa Pak Bonar sama Bu Marian itu nggak langsung ditangkap aja Nat? Kenapa solusinya cuma sekedar patroli lagi? Terus kalau udah patroli dan mereka ketemu nih misalnya nih sama sosok Sugomwang itu, sosok ini mau diapain? Mau dibiarin kayak gitu aja apa gimana? Nah jadi Wak, Pak Kades sama Pak Opung ini menduga kalau mungkin sosok Sugomwang itu bebas berkeliaran setiap malam karena mereka nganggap kondisi kampung itu kan betul-betul sepi kan. Macam yang aku bilang tadi, sejak ada banyak warga kampung yang meninggal secara tiba-tiba kan mereka jadi nggak berani keluar nih. Makanya Pak Kades sama Opung ini mau membuat suasana kampung itu kembali ramai lagi dengan adanya patroli. Barangkali patroli ini bisa ngebikin si sosok Sugomwang itu terganggu dan dia ngerasa nggak aman untuk keluar dan akhirnya nggak berkeliaran lagi dan akhirnya nggak jatuh korban lagi. Gitu maksudnya mereka kayak gitu Wak. Dah lah tuh akhirnya singkatnya patroli pun dimulai Wak. Di malam pertama, kedua dan ketiga terpantau masih aman-aman aja nih. Sampai akhirnya memasuki malam keempat, sebuah peristiwa tidak terduga terjadi. Nah jadi Wak, pada malam itu ada beberapa pemuda yang lagi berjaga-jaga di pertigaan yang dekat dari rumahnya Pak Dame. Ini salah satu warga kampung mereka Wak ya. Lalu sekitar jam 1 malam tiba-tiba kedengeran ada suara orang teriak yang ngelengking dari dalam rumahnya Pak Dame. Tolong! Gak tahu suara ini kan. Suaranya kencang lagi Wak. Spontan pemuda-pemuda yang ada di sana langsung berlari lah kan ngampirin rumahnya Pak Dame. Pak, kenapa Pak? Nah malam itu Wak bukan giliran Pak Dame buat ikut patroli. Jatahnya Pak Dame di malam sebelumnya. Jadi Pak Dame ada di rumah tuh. Dia sama istrinya sama 3 orang anaknya. Kak Ana, Bang Dorman sama Willy. Nama 3 anaknya kan. Pak, kenapa? Gak lama dibuka lah ini pintu tuh. Yang keluar Kak Ana. Panik Kak Ana. Bang, tadi Willy yang menjerit Bang. Kami gak tahu dia kenapa. Katanya udah Pak, Kak boleh kami masuk gak? Ayolah kita cek Willy sama-sama. Nah pas mereka masuk ke dalam Wak, ketengok nih Pak Dame, istrinya sama Bang Dorman lagi kumpul di kamarnya Willy. Willy masih teriak tuh. Ditenangin sama mamanya. Udah Will, sabar Will. Tenang kok, kenapa? Udah rame nih. Udah ada bang patroli juga. Ngapa kok udah gak sendirian lagi? Ngapa kok tiba-tiba teriak kayak gitu? Terus setelah keadaan mulai tenang Wak, barulah di sini Willy menceritakan semuanya. Jadi Wak, tadi waktu Willy itu lagi tidur, dia tiba-tiba kebangun gara-gara kebelet pipis. Nah pas Willy ini buka mata, samar-samar dia lihat ada seorang laki-laki nggak pakai baju, dia cuma pakai celana pendek aja. Lagi berdiri menghadap lemari dengan posisi ngebelakangin si Willy, lemari di depan. Laki-laki itu ngebelakangin dia. Awalnya Willy kira itu abangnya, Bang Dorman, karena kebetulan malam itu Willy memang tidurnya kan berdua sama Bang Dorman. Tapi pas Willy noleh ke samping, Willy tengok Bang Dorman masih tidur sebelah dia. Nah, itu laki-laki itu siapa? Pak Dame apa bapak si Willy? Bapak aku apa ini? Nah pas Willy perhatikan laki-laki itu Wak, di cahaya remang-remang kamarnya dengan teliti, Willy tahu kalau perawakan laki-laki itu nggak ada sama sekali perawakan bapak aku. Dan bapak aku tuh tidur di kamar sebelah. Ini bukan bapak aku nih.
Bukan. Karena sadar kalau laki-laki itu adalah orang asing, Willy dicubit nih lah tangan Bang Dome kan, biar bangun bang, bangun bang gitu kan. Udah dicubit berkali-kali nggak bangun juga Bang Dorman nih Wak. Willy cuma bisa diam memperhatikan gerak-gerik si laki-laki misterius itu. Nah di sisi lain, kedua tangan laki-laki ini terlihat lagi meraba bagian dalamnya lemari. Macam lagi nyari sesuatu Wak. Sedangkan posisi badan yang masih sama Wak ya, berdiri membelakangi si Willy. Kejadian berlangsung selama beberapa menit lah Wak. Sampai akhirnya laki-laki itu seolah sadar kalau dia lagi diperhatikan dari belakang. Kedua tangannya kan lagi nih. Berhenti ngeraba tuh ya, ngeraba kan dia ngeraba lemari ya, bukan meriksa lemari. Ngeraba, berhenti, dan dengan gerakan perlahan dia tolehlah ke belakang, noleh ke arah Willy. Dan pas beradu tatap sama Willy, Wak, Willy kaget bukan main pas dia tahu kalau ternyata kedua mata laki-laki itu mirip sama kucing. Dan di saat yang sama tubuh laki-laki itu juga waktu dia balik badan matanya kayak kucing, tubuh laki-laki itu terlihat makin tinggi sampai nyentuh langit kamar tuh Wak. Terus dia berjalan ngedekatin Willy sambil kedua tangannya merentang gini macam mau nyekek. Di titik itulah baru si Willy itu teriak sekencang-kencangnya, maka didengar sama warga tuh. Dengar Willy teriak, barulah sosok itu seketika pecah jadi macam asap yang terbang menembus atap kamar gitu. Gitu, itu yang ditengok sama si Willy. Willy menceritakan kejadian menyeramkan itu dengan badan gemetar ke mereka semua yang di sana. Lalu pas orang-orang lagi berusaha menenangkan Willy sama dengar ceritanya juga nih Wak ya, tiba-tiba kedengar lagi nih suara teriakan tapi dari luar. Weh, itu dia, kejar, kata warga di luar. Dan teriakan itu juga diiringi sama suara tiang listrik yang dipukul-pukul tuh Wak. Sebagai pertanda lagi ada sesuatu nih gitu kan. Itu dia gitu. Suasana malam yang sepi itu pula berubah ramai Nadia. Semua orang terbangun termasuk aku, kata si Sasa. Bangun semua langsung berlarian juga keluar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu ya kan. Dengar keramaian itu, para pemuda yang tadinya masuk ke rumahnya Pak Dame juga ikutan lari keluar Wak. Awalnya mereka pikir orang-orang yang lagi patroli itu berhasil nemuin Sugawang dong harusnya ya kan. Itu dia, ayo kejar dia pasti Sugawang. Tapi pas mereka ngecek keluar Wak, ternyata warga ini lagi ngapain? Lagi kejar kucing. Bingung lah mereka yang nggak tahu apa-apa nih kan, bingung. Ngapa pula kucing tuh kok sampai dikejar-kejar? Nah ini berdasarkan informasi dari pemuda lain yang juga lagi patroli di luar Wak. Katanya tadi pas ada rame-rame di rumahnya Pak Dame, di saat yang sama mereka juga lihat ada kucing yang tiba-tiba muncul di atap rumahnya Pak Dame. Nah kucing itu lompat-lompat Wak dari satu atap ke atap yang lain. Cuman di situ warga di luar masih cuek aja nih, karena kan ya udah itu kucing liar aja gitu kan. Tapi pas kucingnya turun ke tanah, barulah mereka sadar ukuran kucing tuh jauh lebih besar dari biasanya Wak. Dan pas kucing itu menoleh menatap mereka, mata kucing itu mirip mata manusia. Aneh kan? Tadi di dalam rumahnya Pak Dame ada laki-laki misterius matanya kucing. Terus di luar rumahnya Pak Dame ada kucing matanya manusia. Itu kucing tuh kucing siapa? Kucing betulan apa kucing jelmaan laki-laki yang tadi ditengok sama si Willy itu? Namanya Dede nggak bersih itu, makanya orang-orang yang lagi patroli itu langsung teriak, tangkap dia. Langsung dikejar sama mereka. Kucing itu juga berlari. Dikejar sama warga kan Wak. Dikejar terus sampai akhirnya kucing aneh itu terlihat menghilang di depan rumah Pak Bonar dan Bu Mariana. Di situ juga. Setelah kejadian kucing aneh itu, warga apa nggak makin curiga sama Pak Bonar dan Bu Mariana kan Wak. Gimana enggak nih? Kemarin Sugawang itu berhenti dekat rumah mereka, masuk bahkan ke rumah mereka. Sekarang si kucing aneh tadi juga sama-sama berhenti dekat rumah mereka. Ada dua kejadian loh ini. Nggak mungkin cuma kebetulan aja ya kan? Kata warga kayak gitu. Akhirnya didorong oleh rasa curiga itu Wak, siang hari mereka langsung berbondong-bondong datang ke rumah Kades sama Opung dulu. Mereka mendesak Pak Kades sama Opung untuk segera mengambil tindakan tegas. Ini kalian mau ngambil atau kami gitu. Temuilah Pak Bonar sama Bu Mariana sekarang Pak. Warga ini pada emosi semua Wak. Mereka udah nggak mau lagi pakai cara halus. Kalau perlu digrebek aja bisa. Nah melihat warga udah mulai ngamuk, akhirnya Pak Kades sama Opung pun udah nggak ada pilihan lain di situ Wak. Mereka pun bilang lah, bapak-bapak, ibu-ibu mohon tenang. Kami semua memahami bahwa kejadian ini bukan hal sepele. Dan memang sudah sepatutnya ditindaklanjuti dengan serius. Oke, sebentar lagi kita akan mendatangi rumahnya Pak Bonar dan Bu Mariana untuk minta penjelasan dari mereka.
Tapi satu hal yang harus diingat, jangan pakai kekerasan, jangan main hakim sendiri ya. Sebisa mungkin kita harus menangani masalah ini dengan kepala dingin. Biar Opung, Kades dan beberapa warga aja yang nanti ngobrol sama mereka berdua. Nah adalah tuh singkatnya, Pak Kades, Opung dan warga pun beramai-ramai lah tuh datang nih ke rumahnya Pak Bonar ya kan. Mereka ketok pintu rumahnya, "Misi Pak Bonar, Bu Mariana buka pintunya," kata mereka. Hening wak, nggak ada yang jawab dari dalam. Mereka ketok lagi, "Pak, Bu, permisi, Bu, ada orang nggak nih di dalam?" gitu. Masih juga tetap hening wak, nggak ada jawaban kan. Nah di situ beberapa warga yang dari tadi kesal ini wak, yang tadinya mereka masih mau tertib ngikutin sarannya Kades sama Opung tuh, lama kelamaan emosi lagi. Dan akhirnya karena Pak Bonar sama Bu Maria ini nggak juga keluar, warga pun nekat didobrak paksa lah pintu rumah mereka wak. Oh didobrak nih. Dan pas pintu itu terbuka, ternyata rumah itu udah kosong. Pak Bonar, Bu Mariana sama kelima anaknya udah nggak ada di situ, entah pergi kemana mereka wak. Nengok rumah tuh kosong, makin jadi lagi emosi warga kan. Langsung digeledah rumah tuh, semua ruangan digeledah sama mereka. Sekilas rumah tuh juga terlihat normal-normal aja wak, macam rumah pada umumnya. Sampai akhirnya mereka menemukan ada satu ruangan yang terkunci wak. Ruangan itu ada di paling belakang, bersebelahan sama dapur. Dan karena ruangan itu dirasa mencurigakan, tanpa menunggu aba-aba dari Kades dan juga Opung wak, warga pun langsung ngedobrak si pintu itu kan, congkel sama mereka. Dan setelah pintu itu terbuka, akhirnya kelihatan kalau ruangan itu mirip ruangan ritual yang di dalamnya ada buah jeruk purut yang menancap di jarum, ada tulang belulang berbentuk ular, ada boneka-boneka dari kain perca yang menyerupai manusia, dan ada sebuah buku misterius yang tergeletak gitu aja di lantai. Warga langsung ambillah buku itu kan wak, ditengoklah isinya. Pas mereka baca setiap halaman wak, langsung menangis warga di situ. Ada yang nangis, ada yang shock, ada yang marah, ada yang merinding. Kenapa? Kalian tahu kenapa? Di dalam buku itu tertulis nama-nama warga kampung yang sudah meninggal dunia. Semuanya ditulis urut dari orang pertama yang meninggal sampai orang terakhir, dan berlanjut ke nama-nama yang ditargetkan akan meninggal selanjutnya. Nama yang masih hidup juga disebut. Dan itu berurutan wak. Memang betul sesuai dengan urutan yang meninggal di sana. Di situ mereka menganggap dugaan mereka benar. Mereka menduga Pak Bonar sama Bu Mariana lagi memperdalam ilmu hitam, dan mereka menumbalkan orang-orang yang namanya tertulis di dalam buku itu. Jadi setiap berhasil menumbalkan satu orang tuh udah ada tuh tanda silang di samping nama orang tua. Tapi itu satu list ya. Satu list yang gak terputus. Jadi terserah setelah nama bapak ini ada bapak ini terus ada bapak yang belum meninggal. Dan tanda silang itu memang betul ditanda bapak terakhir meninggal wak. Nah tanda silang ini menunjukkan bahwa misi sudah terpenuhi dan siap berlanjut ke misi selanjutnya gitu. Dan pas mereka perhatikan semua nama di dalam daftar itu, mereka makin marah lagi waktu melihat nama pertama. Kalian pikir Pak Togar yang ceritanya paling pertama kali ku ceritakan? No, bukan. Nama pertama di buku itu adalah Pak Suhol. Pak Suhol ini orang yang sudah meninggal 6 tahun yang lalu, jauh sebelum warga ini sadar ada yang aneh sama kampung mereka. 6 tahun yang lalu. Itu berarti apa? Praktek ilmu hitam yang ditekuni sama Pak Bonar sama Bu Maria ini sudah berlangsung dari lama wak. Setidaknya sejak 6 tahun yang lalu. Itulah Pak Suhol. Mengetahui kalau namanya Pak Suhol ada di situ, keluarganya betul-betul terpukul kali wak. Mereka kira waktu itu Pak Suhol ini meninggal ya karena sakit biasa aja. Memang mendadak juga wak, cuma mungkin serangan jantung gitu kan. Siapa sangka kalau ternyata Pak Suhol dijadikan tumbal sama Pak Bonar dan Bu Mariana. Tuh warga yang datang ke sana yang awalnya cuma ingin minta penjelasan aja, pelan-pelan mulai kehilangan kendali. Rasa takut, marah, dan kecurigaan yang selama ini sudah dipendam akhirnya udah meledak jadi satu waktu itulah waktu baca buku tuh. Apalagi sejak kabar soal tumbal itu merebak wak, korban terus berjatuhan, tapi pelakunya nggak pernah jelas ya kan. Dan ketika dugaan ini mengarahnya ke Pak Bonar dan Bu Mariana, warga merasa inilah satu-satunya kesempatan untuk bisa menghentikan semuanya. Mereka udah nggak percaya lagi sama kata-kata wak, apalagi janji penyelesaian udah nggak percaya lagi. Yang tersisa cuma amarah dan keinginan untuk mengakhiri mimpi buruk ini dengan cara mereka sendiri. Akhirnya dengan kalap nih wak ya, mereka langsung mencari minyak tanah. Mereka cari korek api yang ada di rumah tuh, langsung diguyur minyak tanah dekat rumah Pak Bonar ini, bakar sama mereka.
dibakar. Kau harus bayangin ada gimana emosinya warga waktu itu, kata Sasa. Memang seemosi itu mereka. Sampai dibakar rumahnya Pak Bonar tuh. Nah setelah rumahnya Pak Bonar itu bakar, kemarahan warga belum reda. Belum. Warga khawatir hal ini gak membuat ritual penumbalan itu berhenti, Wak. Tadi soalnya kan di dalam buku juga tulis nama-nama yang akan jadi tumbal selanjutnya kan, Wak. Kalau misalnya nama-nama itu tetap meninggal karena jadi tumbal selanjutnya gimana? Ditambah lagi Pak Bonar dan Bu Mariana gak ada ya kan. Nah, untuk meredam kekhawatiran warga, Opung bilang lagi, udah sini mana buku tuh, kasih sama aku. Biar nanti nama-nama yang ditulis di sana yang jadi target tumbal selanjutnya ini bakal ku kasih selamatan lah kayak gitu. Semoga dengan begitu mereka akan selamat dari incaran tumbalnya Bonar dan Mariana, kata siapa itu kan, kata si Opung. Nah dengar ucapan Opung, warga nggak langsung puas gitu aja, Wak. Memang dikasih buku itu, tapi mereka bilang, terus Pak Bonar sama Mariana ini gimana, Pung? Masa kita biarkan dia kabur gitu aja? Mereka udah jahat kali loh sama kita, nggak rela loh aku mereka pergi tanpa mempertanggungjawabkan ini semua, Pung. Warga yang lain ikut nyautnya, betul loh, Pung. Kami masih nggak terima ya sama perbuatan jahat mereka. Kami mau mereka juga dapat balasan yang setimpal. Opung bilang, sabar bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang udah terjadi nggak bisa kita ubah lagi. Kalau kita membalas perbuatan Bonar sama Mariana, keluarga kita yang meninggal pun juga kan nggak bakal hidup lagi. Jadi udahlah, lebih baik sekarang kita pulang, kita lanjutkan aja hidup sebagaimana mestinya. Nanti kalau dia pulang, baru kita tanya. Dengar ucapan Opung, Pak Kades pun setuju, Wak. Pak Kades akhirnya meminta lah warga, udahlah pulang gitu. Udahlah nih. Sesuai arahan dari dari Opung dan Pak Kades, satu persatu warga desa ini pun baliklah ke rumah masing-masing. Sebagian warga menganggap kalau masalah ini sudah selesai kan, Wak. Tapi ternyata sebagian yang lain masih marah. Alhasil tanpa sepengetahuan Opung dan juga Pak Kades, ada warga yang diam-diam memprovokasi warga yang lain untuk balas dendam sama Pak Bonar dan Bu Mariana. Ada nih orang-orang yang memprovokasi warga gitu kan. Gak terima kali nih mereka, Wak. Nah singkatnya, aksi provokasi itu berhasil mengumpulkan puluhan warga, Wak. Lumayan. Mereka sepakat untuk memburu keberadaannya Bonar dan juga keluarganya. Dan karena kemungkinan Pak Bonar ini sudah pergi jauh, akhirnya warga yang tersulut emosi ini, Wak, ya, sampai nyewa 2 truk, Wak, buat ngejar mereka. 2 truk mereka sewa. Dan entah dapat info dari mana nih, Wak, ya, kata Sasa. Yang jelas pada saat itu tersiarlah kabar kalau katanya Pak Bonar sama keluarganya ini lagi sembunyi di ladang jagung di kampung sebelah. Dengar info itu langsung lah rombongan 2 truk ini pergilah ke ladang jagung tuh kan. Sesampainya di lokasi warga langsung berpencar menyisir seluruh area ladang jagung termasuk ke pondok-pondok kecil yang ada di sekitar ladang tempat istirahatnya petani kan, Pak. Tapi ternyata semua pondokan itu dalam keadaan kosong nih. Mereka perluas lagi pencariannya ke area irigasi. Lalu pas mereka ngecek ke salah satu paret yang ada di samping ladang, Wah, mereka dengar ada suara tangisan anak-anak. Ya. Nah pas suara itu ditelusuri lagi, ternyata sumbernya berasal dari area paret di bawah sebuah jembatan. Dan pas dicek ke sana, Wah, di bawah jembatan itulah mereka temukan Bonar, Bu Mariana, dan kelima anaknya lagi sembunyi di situ. Bertujuh mereka dekat bawah jembatan tua. Mereka kabur ternyata tanpa membawa apa-apa. Bahkan mereka juga nggak pakai sendal loh. Di kaki mereka terlihat ada macam darah gitu loh, macam mereka ini habis nginjak beling gitu loh. Nah inilah yang bikin anak mereka tuh nangis. Dan suara kedengar itu sama warga yang lagi emosi nih. Adalah tuh kan akhirnya, itu dia Bonar tuh. Kira tanpa banyak bicara, warga pun langsung lah membawa Pak Bonar dan keluarganya keluar dari sana. Di situ Pak Bonar sama keluarga udah nggak bisa kabur. Mereka udah pasrah kayak gitu tuh loh, Wak. Mereka macam biarin aja warga nih. Warga diikat, Wak, diikat tuh kedua tangan mereka pakai tali. Terus setelah itu mereka pun diarak lah sampai masuk ke dalam truk. Pak Bonar sama Bu Mariana duduk di bagian kap truk, sementara kelima anaknya duduk di kursi depan sama supirnya kelima-limanya. Nah setelah itu warga pun bawalah truk itu kembali ke desa Pulau Salang. Warga yang masih stay di desa Pulau, awalnya nggak tahu apa-apa nih, Wak, soal aksi penangkapan ini. Ini kan orang-orang yang terprovokasi dan juga yang emosi kali kan, kan memisahkan diri mereka. Sampai akhirnya pas 2 truk ini memasuki area desa, sebagian warga pun langsung mukul-mukul tiang listrik untuk manggil warga yang lain. Weh, kumpul gitu. Dengar suara tiang listrik itu warga termasuk aku juga, nanti langsung bondong-bondong lah itu keluar rumah, kata Sasa. Dan pas mereka nengok ada 2 truk yang lagi melintas, barulah mereka tahu kalau ternyata Pak Bonar dan juga keluarganya sudah berhasil ditemukan dan ditangkap sama warga.
Pak Bonar sama keluarga ini langsung dibawa tuh, langsung digiring ke tengah kampung. Nah di lokasi itu dekat kampung mereka itu ada perempatan jalan yang di bagian tengahnya itu ada macam pot besar gitu loh, macam bundaran kecil lah gitu. Nah biasa ya setiap hari raya Natal, nah dia pot besar tuh akan ditanam pohon Natal besar, dia siap pakai lampu-lampu. Nah di lokasi pot besar itulah warga menurunkan Pak Bonar sama juga istrinya situ. Terus dalam sekejap suasana kampung Pulau Salang ini pun langsunglah ramai, riuh, ramai kali wah. Sasa juga ikut tuh datang ke lokasi itu bersama juga keluarga itu, dekat ada di sana. Sesampai di sana mereka lihat Pak Bonar sama Bu Mariani lagi diberdirikan dalam keadaan terikat di pohon besar itu. Mereka lagi dikelilingin sama kerumunan warga yang lagi marah. Dengan mata terbelalak warga bentak-bentak, ngaku kau, apa yang udah kalian perbuat ke warga kampung kita? Memang dasar biadab kalian, setan kalian semua, buat marah-marahin gitu kan Wak. Wah suara-suara teriakan udah makin gak jelas lagi, kata-kata kasar, sumpah serapah ke Bonar sama Mariani itu terdengar sama Sasa semua kan Wak. Semua umpatan itu tentu bikin Pak Bonar sama Bu Mariani pada ketakutan itu berdua ya kan. Pak Bonar berusaha menenangkan warga yang marah di sana Wak. Dia ngomong, dia bilang, tolong Pak jangan seperti ini Pak, tolonglah lepaskan kami. Bukankah selama ini juga kita semua berhubungan baik Pak, seperti kita keluarga kan Pak. Maafkanlah kami khilaf Pak, kata dia kayak gitu. Wow ngaku juga kok kan, khilaf kau bilang selama ini kita berhubungan baik macam keluarga. Itu kau bilang, emang gak tahu malu kau ya. Mana ada keluarga yang tega numbalkan keluarganya sendiri Kalau bukan karena ketahuan sama kami ya, pasti kalian masih akan juga ngelanjutin perbuatan jahat kalian itu kan. Mau berapa banyak lagi orang yang kalian habisin Kami gak punya pilihan lain Pak, udahlah Pak, tolonglah Pak, maafkan kami. Digitukan sama mereka berdua Wak. Nah di titik itu kemarahan warga udah betul-betul memuncak kali Wak, udah puncak kali. Ada nih orang langsung memulai aksi kekerasan Wak. Dan tanpa bisa dikendalikan lagi, warga lain pun ikut tersulut. Pak Bonar dan Bu Mariana ini pun akhirnya menjadi sasaran amukan massa. Pukulan demi pukulan pun menghujani mereka. Sampai dalam hitungan menit keduanya pun sudah tidak bergerak, bersimbah darah, meninggal di tempat dua-duanya Wak. Gak ada yang bisa menghentikan kemarahan malam itu Nadia, kata Sasa. Seolah-olah semua ini berubah jadi pembalasan atas ketakutan dan juga kematian yang selama ini menghantui warga kampung Pulau Salang ini. Terus anaknya Pak Bonar gimana Nadia? Nah karena suasana hari itu betul ramai kali, chaos kali, orang-orang sampai udah gak ngeh lagi loh di mana keberadaan 5 anak mereka. Waktu lo kayak gitu aku langsung ditarik sama aku, udah menjauh gitu dari warga. Jadi Sasa gak tahu gimana nasib 5 anak ini Wak. Nah setelah Pak Bonar sama Bu Mariani tewas, warga pun menguburkan jasad mereka dengan cara yang gak layak Wak, katanya. Makam mereka itu cuma digali di tanah yang jauh kali dari area pemakaman umum. Terus jasad mereka dimasukkan aja, kata keluarga di sana ya, dimasukkan ke dalam satu liang lahat yang sama Wak. Gitu. Jadi gitulah akhir hidup dari seorang Pak Bonar dan Bu Mariana. Tragis ya. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang terjadi di kampung Pulau Salang, kampung samarannya si Wawa ini. Meski kejadian ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu ya Wak, kata Sasa, kejadian itu masih sangat membekas di benaknya aku dan juga warga lainnya. Dalam hal ini Sasa bilang kalau dia pun sangat-sangat tidak membenarkan perbuatan warga yang main hakim sendiri Wak. Tapi di sisi lain, apa yang sudah dilakukan sama Pak Bonar dan istrinya juga betul-betul di luar batas Wak. Peristiwa itu jadi macam memori kelam, sedih dan juga menyakitkan dalam sejarah kampung mereka. Sasa bilang Wak, kalau sampai hari ini warga kampung tuh udah gak mau lagi ngebahas soal kejadian itu. Mereka udah macam gak mau ngebuka luka lama tuh loh Wak. Bahkan katanya sempat juga ada wartawan lokal yang datang ke kampung mereka untuk meliput kejadian itu. Tapi warga pada nolak semua. Sasa pun membagikan cerita ini ke kita semua tanpa bermaksud apa-apa Wak. Sasa ini cuma pengen cerita ini menjadi pelajaran untuk kita semua untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Hidup itu bukan cuma tentang pilihan yang kita ambil aja Wak, tapi juga tentang jejak yang kita tinggalkan. Artinya kita memang punya hak untuk memilih apa yang mau kita perbuat. Tapi ingat, setiap perbuatan itu juga ada konsekuensinya. Kalau kita berbuat jahat, ada balasannya. Macam apa yang dilakukan sama Pak Bonar dan juga Bu Mariana ini. Dan kalau kita berbuat baik juga pasti ada balasannya. Jadi tentukan pilihan kalian dengan bijak Wak ya. Dan itu kita sudah ada di ujung video. Sebelum videonya aku tutup, sekali lagi perlu aku sampaikan bahwa semua nama di dalam kisah ini sudah aku samarkan sesuai dengan requestnya Sasa. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang mungkin tahu soal kejadian ini, Sasa berpesan tolong simpan informasi ini sendiri, simpan untuk diri kalian aja ya. Cukup ambil baiknya saja dan buang jauh-jauh buruknya. Oke.
Ya, apa aku sampai lupa tutup. Oh, panjang ya video ini ya. Mantap ya, kenyang ya. Kenyang. Oke, wah jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.